Teman sekalian ya. Jadi itu yang dimaksud Indonesia Mulia, Kanjeng Pangeran. Artinya teman-teman ini tidak perlu menunggu kuat dulu untuk berbuat mulia. Tidak perlu menunggu jadi anggota DPR dulu untuk berbuat mulia. Kemuliaan adalah ketika Anda tidak berkewajiban, tidak dibayar siapa-siapa, Anda mau melakukannya. Itu namanya mulia. Bayangin kalau orang Indonesia mulia, benar-benar Indonesia yang mulia, itu berarti enteng soal pemilu, enteng banget. Karena Anda sudah menemukan nikmatnya kemuliaan. Kemuliaan ini mohon maaf, kalau di dalam bahasa Arab namanya karomah. Nah kalau kita paralelkan dengan lajur lain yang sifatnya batiniah, garisnya dengan Allah, Anda semua dulu sudah saya jelasin, Anda ini semua ditawari ilham oleh Allah. Kalau Anda sungguh-sungguh dengan ilhamnya Allah itu, kan Anda punya, Iwan ini ngomongnya macam-macam, cerdas mengenai sulis tadi itu kan karena ilham dari Allah. Itu nggak bisa muncul begitu saja dari otaknya, nggak bisa. Itu karena ada pendaran elektromagnetik di atas ubun-ubunnya dan di depan dengkulnya kan gitu. Ya, oke. Nanti tingkatnya baru ilham. Kalau Anda khusyuk, khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah ta'akud wa tafakuh kalau bahasa Arabnya, mohon maaf. Jadi Anda dagang kacang, Anda khusyuk menguasai dunia kacang sampai Anda betul-betul mengerti kacang. Jadi misalnya saya kerja penggemukan sapi. Ya bang, ibu sih kopias. Tidak apa-apa. Ya bang, ibu sih kopias. Ya dia sedang mendengarkan musik dia. Nah, tidak masalah. Ya bang. Kalau yang gitu Pangeran Gunarso baru saya cemas. Sih gak apa-apa. Kenduri cinta itu santai-santai, gak masalah. Gendengnya kayak apa gak masalah. Kalau orang hanya punya kekuatan, langsung dia akan diatasi dengan kekuatan. Gitu kan? Itu enggak apa-apa, enggak ada masalah. Dan itu menambah kegembiraan Anda kan? Ya toh? Itu tergantung caranya mempawangi. Nah, cara mempawangi tanya Pangeran Gunarso nanti katanya. Khusus ceramah mengenai mawangi udan, mawangi rojo-rojo, gitu kan gitu. Oke. Tak singkat aja, ilham, fadilah, maunah, karomah. Di atas itu baru kualifikasinya namanya wahyu, tapi itu kapan-kapan ya. Oke, satu. Nomor dua, setelah kemuliaan. Mbok sekarang ini ada beliau-beliau para raja, ada Pangeran Gunarso, ada Anda semua, ada demokrasi, ada Panwaslu, ada KPU, ada SBY, ada JK dan ada Megawati dan JK. Saya kurang setuju dengan Megawati sama JK. Saya setujunya Megawati wakilnya Sultan. Pasti. Beres Indonesia. Jadi ngomongnya itu kayak wong dublek loro kan. Pasti. Megawati takon apa, Sultan jawab apa. Nyeneng no, tapi Indonesia justru tidak ada rumusnya kan gitu. Apa harus, apa-apa yes, nyeneng kalau mau cepet hancur ya gitu aja. Oke, saya terusin. Saya ambil ilmunya teman-teman sekalian. Gini. Kita ambil dulu dari penciptaan kecil-kecilan. Kan Tuhan itu kan cuma menciptakan 3 makhluk. Dua makhluk. Satu makhluk kemungkinan, satu makhluk kepastian. Yang lahir dari kepastian adalah juga kepastian, yang lahir dari kemungkinan adalah kemungkinan. Jadi kalau malaikat itu makhluk pasti. Ya. Jin dan manusia itu makhluk mungkin. Dia mungkin A, mungkin B. Maka jin dan manusia tidak pernah berhenti untuk berdiskusi, menganalisis, berijtihad dan sebagainya, gitu ya. Maka kenduri cinta tetap akan begini. Ini karena apa? Karena kita manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat tidak perlu diskusi, wis jelas kok, gitu loh.
Karena Anda jin, saya manusia lah, maka terus kita bentuk diskusi kan gitu. Aku ifrite nek ngono jenenge. Maksud saya gini, saya cuma ingin mengambil gini. Kita ini kan dulu berabad-abad hidup di dalam sistem yang disebut sekarang monarki dengan raja-raja dan rakyatnya. Itu berabad-abad. Tidak hanya sejak Mojopahit. Sejak 5.500 sebelum Masehi sudah ada kerajaan di sini. Artinya dibanding pengalaman peradaban kita dengan kerajaan itu ribuan kali lipat waktunya dibanding pengalaman kita dengan republik. Gitu ya. Ini mohon diingat-ingat bahwa ini kita masih OKB loh, ini masih demokrasi baru loh ya. Pengalaman aslinya kita tuh dengan kerajaan. Jadi mari kita kembalikan ke pertanyaan universal dulu sebelum nasional. Siapa yang yakin bahwa demokrasi pasti benar? Angkat tangan. Yang yakin 100% bahwa demokrasi itu mesti benar. Angkat tangan. Artinya dia mungkin saja dia salah. Berarti, betul? Tapi juga saya harus tanyakan, siapa yang berani bilang bahwa raja dan monarki pasti benar? Nggak ada juga. Itu bukti bahwa Anda makhluk kemungkinan. Kita selalu punya reserve. Jadi kalau kita menjalankan kerajaan, mari kita terus berdiskusi. Kalau kita sekarang menjalankan republik, demokrasi, parpol, dan pemilu, tetap harus menyediakan ruang diskusi. Jangan lantas, itulah pendiri cinta. Dan ini baru umur belum 70 tahun loh. Jangan GR. Jangan GR ini 70 tahun sudah tidak pernah terbukti kok bahwa dia benar kok. Jadi kalau suatu hari ada apa-apa kemudian kita kembali kepada sistem yang bukan demokrasi. Saya tidak mengatakan demokrasi itu jelek, demokrasi itu bagus. Tapi dia hanya satu jari-jarinya agama dan satu dari jari-jarinya peradaban masa silam. Jangan dipikir masyarakat Mandar misalnya, masyarakat Bugis, masyarakat Sunda itu kalah demokratis daripada orde reformasi. Masyarakat Sunda dulu itu memiliki sistem demokrasi yang luar biasa. Masyarakat Bulukumba, Kajang, ya, itu memiliki demokrasi yang Anda semua kalah. Anda demokrasinya paling sesama manusia, tidak peduli sama pohon, tidak peduli sama angin, tidak peduli sama sungai. Mereka dulu nenek moyang kita sudah berdemokrasi dengan menjadikan alam ini menjadi subjek dari demokrasi. Saya kira saya sudah pernah cerita di Kenduri Cinta kok. Misalnya kalau suku Kajang memilih kepala suku itu sama dengan Rasulullah.